Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Hari Widodo, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Pada tahapan pertama, saya dengan teman sejawat saya, ada Ibu Maslihah SPDI, kali ini akan melakukan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu Mas ya. Ya, tidak apa-apa. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan supervisi ya. Supervisi observasi di kelas Ibu, insya Allah akan dilakukan besok. Ya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum dilakukan proses observasi ini ya, Bu Mas ya. Ya. Oke, kira-kira untuk besok itu materi apa yang akan diajarkan di kelas itu? Ya. Terima kasih Pak Hari atas kepercayaannya untuk menunjuk saya sebagai salah satu peserta rekanan dari tim guru penggerak ya, untuk memantau sebagai program Coaching untuk supervisi akademik. Baik. Untuk saya yaitu pelajaran pendidikan agama Islam, tentunya di materi untuk besok pelaksanaan yaitu KD 3.5 dan KD 4.5 yaitu tentang senang berakhlak terpuji, kaitannya dengan materi memahami sikap toleran, simpati sebagai implementasi dari pemaknaan Quran Surat Al-Kafirun. Gitu. Nah, kira-kira dalam pembelajaran besok itu tentunya ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa Ibu? Ya, baik. Yang pertama adalah dari materi senang berakhlak terpuji. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang kedua, memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat. Ya. Seperti itu. Yang terakhir, memiliki perilaku hidup rukun sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Kafir. Baik, terima kasih. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, apa yang diharapkan oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Itu yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran itu yang dihasilkan oleh anak-anak atau dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran tersebut itu secara keseluruhan itu seperti apa itu? Ya. Lebih ke 3 poin. Pertama, keaktifan, kreativitas, dan kedisiplinan siswa. Ketika keaktifan, saya berharap di pembelajaran besok itu di mana berpusat kepada siswa yang memiliki keaktifan dalam pembelajaran tersebut, baik dari segi dia memahami, anak-anak memahami, mengamati, kemudian mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan beserta tim kelompok dan sebagainya. Sedangkan untuk tadi ada kreativitas, ada hasil produk anak, kerja kelompok dan sebagainya, dan kedisiplinannya nanti kita dinilai dari bagaimana mereka dalam kolaborasi bersama kelompok. Nah, sejauh ini untuk mencapai hal itu persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ya? Ya. Sudah barang tentu seorang guru akan mempersiapkan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, medianya, baik itu berupa PPT, insya Allah yang akan saya sudah siapkan, baik itu bentuk dari PPT itu ada pengamatan dan sebagainya, dan ada asesmen penilaian. Iya, seperti itu. Oke. Baik. Apakah di dalam hal ini itu akan menampilkan video pembelajaran? Untuk video pembelajaran kita akan menampilkan sebagai stimulus bagaimana keaktifan siswa, di situ dilihat dari mengamati. Oh baik. Jadi untuk perangkat pembelajaran itu sudah disiapkan gitu ya? Sudah disiapkan. Apakah sudah 100% atau masih ada yang dalam proses? Sementara ini saya rasa masih 95%-nya. Untuk 5%-nya nanti kita lihat ke depannya apa yang perlu ditambah. Oh begitu. Baik. Nah baik, dari tujuan kemudian perangkat pembelajaran, tentunya dalam penyampaian itu semua kan itu punya strategi ya. Strategi yang digunakan supaya apa yang diharapkan, apa yang berusaha Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran itu
dapat tercapai dengan maksimal. Nah, strategi apa yang Ibu terapkan itu kira-kira dalam pembelajaran nanti? Untuk strategi yang saya sudah persiapkan, tentu saya pembelajaran itu berbasis kepada keaktifan siswa. Maka saya akan membagi beberapa kelompok dari kelas tersebut, kemudian kami memberikan satu penyajian materi, baik itu berkaitan dengan mengamati video ataupun materi yang lainnya. Nah, setelah itu kami meminta kepada peserta yang sudah dibentuk kelompok tersebut untuk bekerja sama dalam tugas yang sudah disiapkan, lalu terakhir mempresentasikan dan hasil akhir kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran dan refleksi. Seperti itu ya. Jadi proses strategi yang digunakan, tapi kerja kelompok ya, untuk memicu keaktifan siswa. Betul. Ya. Nah, kira-kira Ibu ada kendala nggak biasanya yang sudah dilaksanakan itu, kendala apa saja yang biasa Ibu hadapi dalam proses pembelajaran itu? Baik. Kendala untuk pertama kesulitan bagi guru ya untuk menghadapi ketika ada desain atau strategi pembelajaran berbentuk kelompok. Mungkin sedikit ada kegaduhan untuk pertama karena memang harus menata posisi duduk mereka. Dan kadang ada anak yang suka saya pengen sama si ini, sama si seperti itu, sama si ini dan sebagainya, memilih teman biasanya kalau berkelompok itu. Tapi kita akan menggunakan sebijak mungkin, tidak ada hal kegaduhan seperti itu. Kita akan membagi kartu, misalnya dengan kartu kuning, yang mendapatkan kartu kuning maka harus berkumpul dengan kartu kuning tersebut. Misalnya ada yang kartu merah, siapa yang mendapat kartu merah berarti itu kelompoknya kumpul dengan kartu merah. Itu kendala yang pernah saya alami ketika strategi berikut tersebut. Kemudian saya menyiasatinya mungkin pengembangannya mungkin dengan metode kartu, cara memilih kelompok itu. Jadi strategi yang digunakan tadi sudah ada ide bagus ya. Untuk mengatasi kendala itu, strateginya adalah dengan cara membuat dalam pembagian kelompok supaya tidak gaduh itu menggunakan kartu gitu ya. Jadi supaya lebih efisien dan efektif tanpa menimbulkan kegaduhan. Itu ya. Baik Ibu, dari seluruh persiapan Ibu tampaknya Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan supervisi besok. Mudah-mudahan dalam waktunya nanti semuanya diberikan kelancaran ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai bertemu besok. Dan sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang senang berakhlak terpuji. Namun sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Siapa yang hari ini tidak hadir di antaranya? Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak hadir? Fitri. Baik. Kenapa Fitri? Tidak ada keterangan ya? Baik. Anda yang tidak hadir hari ini, Allah berikan perlindungan dan kesehatan.
kodo baik. Sedikit untuk pengetahuannya, rukun iman yang keberapa kodo dan kodar? Baik, kodo dan kodar. Kodo merupakan ketentuan dari Allah, sedangkan kodar juga sama ketentuan dari Allah. Lebih singkat dan makna yang mudah dipahami, kodo adalah rencana dari Allah, sedangkan kodar adalah
Selamat siang Bu Imas. Ya, selamat siang Pak Hari. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya sebagai observer dan Ibu sebagai guru ya, guru yang saya observasi. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau kita diskusikan bersama gitu kan, tentang Ibu pastinya setelah kegiatan pembelajaran sudah melakukan refleksi gitu ya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin, setelah melakukan kegiatan itu? Baik, terima kasih Pak Hari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja saya jawab dari pertanyaan tersebut terkait refleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada observasi ya. Nah, untuk refleksi di situ ada saya merasa senang dan merasa lega. Dalam artinya saya senang karena untuk pelaksanaan kemarin itu lebih baik lagi, terutama dalam penyediaan media, materi juga bahan kita lebih dan memang dalam KD tersebut kita sudah mempersiapkannya sebelumnya, gitu kan, dari perangkat dan sebagainya.
Kemudian merasa leganya ketika materi ini sudah disampaikan kepada anak-anak. Berarti beban guru sudah berkurang step by step dari hari ke hari. Itu saja mungkin dari segi Jadi secara keseluruhan sudah merasa senang ya, senang, puas ya. lega, gitu. Dari kegiatan itu yang Ibu rasakan itu dari perencanaan, kan Ibu sudah melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran tuh. Kira-kira yang sudah berhasil itu di bagian mana, yang sudah berhasil dilaksanakan? Baik. Untuk kita kan ada 3 poin ya yang kita progres kemarin itu. Pertama keaktifan, kemudian kreatif dan kedisiplinan. Dari ketiga itu saya tidak menganggap 100% ya, terlalu sombong sepertinya. Kalau 100% pasti ada poin-poin, karena manusia itu ya ada kekurangannya. Ya sekitar 85% bagi saya melihat dari keaktifan siswa itu muncul gitu kan. Dari grafik yang saya rasakan setiap harinya atau setiap waktu yang berikutnya gitu kan, termasuk kemarin. Kemudian dari segi kreatif dari anak-anak, karena kita membagi per kelompok, alhamdulillah anak-anak sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Dan yang terakhir kedisiplinan dari tim-tim kelompok tersebut sudah terlihat. Ya kalau dirata-ratakan dari kreatif, kemudian dari keaktifan dan kedisiplinan, yang mudah-mudahan 90% saya merasa itu berhasil. Baik, berarti di situ 85% ya kurang lebih ya menurut penilaian Ibu ya tentang ketercapaian sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Nah, dari berarti ada, kalau kita kalkulasikan 100% masih ada 15% ya, yang belum ini. Nah, kira-kira yang masih merasa perlu untuk dilakukan perbaikan ke depannya itu di bagian mana ya? Terutama di bagian dari ajas pendapat dari perkelompok, atau ketika perkelompok itu diberikan pendapat atau pertanyaan, masih ada yang sungkan atau malu. Kemudian juga ada yang masih enggan gitu, entah mungkin dia sudah tahu dengan pertanyaan itu atau mungkin belum tahu, ya itu mungkin dirasa ragu-ragu, mungkin mereka merasanya begitu. Nah itu yang saya merasa belum tercapai gitu dari segi berarti keaktifan atau dan berbicara. Keaktifan dari masing-masingnya berarti ya? Iya. Oke, baik. Berarti tujuan kita melakukan diskusi ini itu untuk menemukan solusi ya dari masalah keaktifan yang belum menyeluruh pada setiap anggota kelompok. Masih ada beberapa siswa yang belum mampu mengungkapkan baik itu pendapat maupun pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan kepada peserta. Baik. Berarti tujuan kedepannya, tujuan dari diskusi kita kali ini adalah untuk menentukan, mencari ya alternatif solusi apa yang harus dilakukan seorang guru untuk memicu keaktifan seluruh ya. Jadi tidak hanya beberapa saja, tetapi mereka yang kemarin masih malu-malu kedepannya bisa lebih ini lagi gitu ya, lebih berani untuk mengemukakan pendapat, lebih kreatif gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang Ibu rasakan dengan ketidakaktifan itu dalam proses pembelajaran itu, apa ada kendala-kendala yang Ibu rasakan di situ? Ya, mungkin kendala yang saya sebagai guru ya, mungkin pemilihan teknik model pembelajaran yang harus dimunculkan lebih efektif kepada siswa. Mungkin salah satunya kita harus saya punya ide sendiri bagaimana kedepannya cooperative learning. Di samping dari ada jigsaw di dalamnya, ada lagi STAD mungkin itu yang harus saya lebih kembangkan dari bidang model pembelajaran. Ya, berarti di sini Ibu sudah punya solusi gitu ya, solusi sebagai gambaran untuk rencana ya, alternatif solusi ya untuk memecahkan masalah tadi yang Ibu muatkan di awal seperti itu ya. Jadi tadi Ibu menyampaikan pembelajaran dengan cooperative learning ya, kooperatif. Ada Ibu tadi menyampaikan ada jigsaw yang di dalamnya ya, yang termasuk kooperatif. Kemudian ada STAD. STAD. Nah,
yang Ibu pahami itu dari dua itu kira-kira menurut Ibu nih, menurut Ibu itu maksudnya lebih bagaimana nih? Lebih mau menerapkan yang mana gitu? Yang mana ya? Jigsaw memang sudah pernah saya laksanakan, tapi untuk mungkin di kelas 6 ini yang sesuai observasi, saya pengen mencoba dengan teknik yang STAD, STAD itu. Jadi mungkin karena ini baru, saya perlu dukungan dari berbagai teman sejawat, begitupun dengan Pak Hari sendiri yang udah memiliki pengembangan di bidang model gitu. Insya Allah saya akan merancang itu, tapi dengan bantuan beberapa teman saja. Baik ya, berarti untuk rencana perbaikan kegiatan pembelajarannya, Ibu kedepannya akan berusaha meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa terutama ya, dengan menggunakan cooperative learning dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan STAD itu ya. Nah di sini Ibu tadi disampaikan akan melibatkan teman sejawat, kemudian ya mungkin selain itu ya kalau untuk buku referensi kita sudah start dari awal, memang harus ada minimalnya 3 untuk per kelas gitu, tidak hanya dari satu penerbit tapi ada beberapa penerbit sebagai pengayaan dalam materi, isi materi, muatan materi. Kalau jenisnya dengan model pembelajaran, mungkin di samping saya punya ide tersebut, saya meminta bantuan teman sejawat, dan kita juga karena sekarang udah dunia abad 21 ya, kita harus bisa men-searching, kita tutorial dan sebagainya, dan itu baru kita akan mengaplikasikan di kelas yang akan kita tindak lanjuti. Oke, baik ya. Tetapi berarti untuk selain keaktifan itu yang pastikan tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya. Tujuan pembelajaran tercapai dengan melibatkan kreativitas, keaktifan murid gitu ya di dalam kelas itu sendiri. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan punya ide tersendiri untuk menggunakan cooperative learning tipe STAD dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan bantuan rekan diskusi ya dengan teman rekan sebaya, dengan kepala sekolah, dengan mencari referensi lain, Ibu jadi mudah dan bisa melaksanakan itu gitu kan ya. Nah, jadi untuk rencana perbaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terutama pada bagian meningkatkan kreativitas ini rencananya mau dilaksanakan kapan? Ya, insya Allah kalau kita kan ini udah mengejar target waktu ya, karena setelah saya analisis di kalender pendidikan kita untuk ajaran 2022-2023 ini hanya ada 4 pertemuan lagi kalau dihitung dari 5 libur, dan insya Allah akan ditindaklanjuti minggu depan. Gitu kan? Ya. Jadi insya Allah akan dilanjutkan minggu depan gitu ya. Dan ukuran keberhasilan dari itu berarti ketika anak itu kreativitas, kan tujuannya mengembangkan kreativitas, mencapai tujuan pembelajaran dengan kreativitas siswa gitu kan. Nah ukuran keberhasilannya itu di mana ya? Gitu. Ukuran untuk tujuan pembelajaran apa kreativitas? Kreativitas yang kemarin? Ya, untuk apakah siswa terlihat aktif, siswa ya baik. Ukuran keberhasilan khususnya dilihat dari kreativitas itu memang dilihat dari keaktifan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemarin kenapa saya katakan 85%, mungkin secara model mungkin saya harus ada pengembangan. Kemudian kemarin juga kita sebagai barometer untuk hari ini refleksi ya. Jadi saya rasa ada kemajuan untuk anak-anak, tapi hanya sebagian saja. Baik. Jadi bisa disimpulkan untuk kedepannya Ibu akan berusaha meningkatkan kreativitas, keaktifan siswa terutama ya dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning ya tipe STAD gitu ya. Dalam waktu dekat ini ya. Dalam waktu 2 minggu tadi ya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terlaksana gitu kan. Sehingga kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu dapat tercapai secara maksimal, tujuan pembelajarannya juga dapat tercapai. Apa yang menjadi area pengembangan Ibu tadi mulai dari kreativitas,
kemudian keaktifan dan disiplin siswa, kedisiplinan murid ya, itu dapat tercapai seperti itu. Nah, baik. Terima kasih Bu Imas. Ya, sama-sama Pak Hari Widodo, selalu Bapak Hari. Sama-sama sukses selalu juga buat Imas.